Jet tempur 17 Thunder. Hasil kerjasama antara Pakistan dan China berhasil menarik minat Azerbaijan, negara yang terletak di perbatasan Eropa dan Asia. Azerbaijan memutuskan untuk membeli sebanyak 40 unit jet ini sebagai bagian dari upaya modernisasi kekuatan udaranya. Pesawat ini dipilih karena efisiensi biaya, kemampuan manuver yang baik, serta fleksibilitas dalam misi tempur. Dibandingkan jet-jet tempur buatan barat yang jauh lebih mahal, JF-17 dinilai sebagai pilihan strategis yang seimbang antara harga dan kemampuan. Pembelian dalam jumlah besar ini menandai kepercayaan Azerbaijan terhadap teknologi militer Pakistan-China dan memperkuat posisi JF-17 di pasar ekspor global. Pakistan dan Tiongkok telah menunjukkan bahwa jika dua negara berbeda karakter duduk bersama sambil minum teh dan berbincang soal jet tempur, hasilnya bisa sangat dahsyat. Hasil pembicaraan tersebut bukanlah sekadar seminar atau workshop, melainkan sebuah pesawat tempur yang kini dikenal dunia sebagai Jet Fighter 17 atau JF-17. Nama lengkapnya terdengar seperti kode wifi rumah tetangga. Tetapi jangan salah, ini adalah pesawat yang serius, sangat serius. Menurut Air Power Asia dalam artikel bertajuk China Designed and Substantially Produced JF-17 Thunder Fighter, Crown Jewel of Sino-Pak Aviation Relations, pesawat ini merupakan jet tempur multiperan generasi keempat yang awalnya dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Pakistan. Tentu saja ide awalnya sederhana, mengganti armada tua seperti Mada tua seperti Mirage 3 dan 5 yang secara halus bisa kita sebut sudah lebih cocok jadi pajangan museum daripada terbang di langit. Prototipe pertama dari JF-17 ini mengudara pada tahun 2003. Sekadar informasi, tahun tersebut adalah masa ketika ringtone polifonik masih dianggap kecanggihan teknologi. Setelah melewati berbagai uji coba yang tidak bisa disebut iseng-iseng berhadiah, jet tempur ini akhirnya secara resmi diperkenalkan kepada Angkatan Udara Pakistan pada tahun 2007. Tak lama setelah itu, produksi massal pun dimulai untuk memenuhi kebutuhan domestik Pakistan. Jumlah produksinya pun cukup mengesankan, yakni sebanyak 170 unit. Tentu saja jumlahnya cukup untuk membuat siapapun yang suka main flight simulator merasa minder. Kini, pesawat tersebut telah mencapai versi terbarunya yang disebut Block 3. Versi ini bukan sekadar update minor, tapi sudah termasuk segala bentuk modernisasi, mulai dari avionik canggih, hingga kemampuan radar aktif elektronik yang cukup pintar untuk membedakan antara pesawat musuh dan balon gas. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa JF-17 bukan sekadar proyek satu arah. Ini adalah buah kerjasama yang manis, tanpa ada gula buatan, antara Pakistan dan Tiongkok. Mereka berhasil menciptakan jet tempur canggih, namun tetap berada di kelas harga yang, kalau diibaratkan, lebih seperti smartphone flagship killer daripada iPhone edisi titanium. Kehebatan ini pun tidak berhenti di dalam negeri saja. Pakistan kini telah menjual puluhan unit JF-17 ke negara-negara lain, termasuk ke salah satu negara perbatasan Eropa dan Asia yang sangat aktif dalam hal militer, Azerbaijan. Pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2025, pemerintah Pakistan mengumumkan lewat akun resmi mereka di platform X bahwa telah ditandatangani sebuah perjanjian pertahanan dengan Azerbaijan. Nilai perjanjian tersebut mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, mencakup penjualan 40 unit jet tempur JF-17 Thunder lengkap dengan paket investasi senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Informasi ini dikutip dari Army Cognition dalam artikel mereka yang terbit tanggal 8 bulan Juni tahun 2025. Keputusan Azerbaijan ini bukan sekadar belanja impulsif seperti orang yang tidak kuat menahan diskon toko daring. Ini adalah langkah strategis menyusul pengalaman tempur mereka dalam konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2020. Dengan memilih varian JF-17 Block 3, Azerbaijan menandai dirinya sebagai kekuatan udara yang modern dan siap menghadapi ancaman udara masa kini, sambil dengan halus melepaskan diri dari ketergantungan tradisional terhadap pesawat buatan Rusia. Pembelian ini mencerminkan ambisi Azerbaijan untuk memperluas kemitraan strategis mereka, meningkatkan kemampuan pencegahan, dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan udara utama di wilayah Kaukasus Selatan. Dari sisi geopolitik, ini bukan sekadar soal pesawat. Ini adalah tentang posisi, pengaruh, dan diplomasi berbasis afterburner.
Bagi Pakistan sendiri, keberhasilan ekspor JF-17 merupakan tonggak penting dalam sejarah industri pertahanan mereka. Tidak lagi sekadar sebagai konsumen, Pakistan kini tampil sebagai produsen yang kredibel di pasar global, terutama bagi negara-negara berkembang yang ingin kekuatan udara mumpuni namun tetap ekonomis. Setiap ekspor disertai pula dengan pelatihan, dukungan logistik, dan layanan pemeliharaan yang menyeluruh, sebuah pendekatan paket komplit yang lebih rapi dari servis motor di bengkel langganan. Lebih jauh lagi, kesepakatan ini datang di tengah suasana kawasan yang makin kompleks, dengan intensifikasi manuver geopolitik oleh kekuatan besar di kawasan Kaspia dan Kaukasus Selatan. Maka, kerjasama antara Pakistan dan Azerbaijan melalui program JF-17 bukan sekadar transaksi senjata, tapi juga simbol pergeseran lanskap pertahanan global. Kolaborasi Pakistan dan Azerbaijan melalui jet tempur JF-17 ini sebenarnya lebih dari sekadar urusan militer. Ini adalah narasi tentang bagaimana negara-negara berkembang mulai menulis ulang babak baru dalam buku besar geopolitik dunia. Jika dulu kekuatan udara hanya dimonopoli oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, maka kini ada pemain baru yang muncul dari jalur yang mungkin tidak terlalu ramai diberitakan. Namun dampaknya perlahan mulai terasa. Coba bayangkan, Pakistan yang dulunya lebih sering menjadi pelanggan setia dalam katalog senjata global, kini berani membuka lapaknya sendiri. Dan bukan sembarang lapak, yang dijual bukan keripik atau gantungan kunci, tapi jet tempur multiperan dengan kemampuan radar aktif, rudal jarak menengah, dan kokpit digital. Sebuah transformasi yang layak diacungi jempol, kalau perlu 2 jempol sekalian. Bagi Azerbaijan, pembelian ini bisa diibaratkan seperti membeli mobil sport dengan teknologi terkini, tapi tanpa perlu menjual separuh ladang minyak. Mereka mendapatkan performa, kecepatan, dan daya gempur, tanpa harus menanggung beban logistik dan perawatan yang membuat kepala staf Angkatan Udara pusing 7 keliling. Lebih menarik lagi, JF-17 sudah dirancang untuk cocok dengan medan dan pola operasi di kawasan Eurasia, sehingga tidak perlu terlalu banyak penyesuaian yang rumit, seperti kalau kita beli IC impor yang colokannya beda. Keputusan Azerbaijan untuk memilih jet buatan Pakistan ini juga secara tidak langsung mengirimkan sinyal ke dunia. Mereka tidak ingin terus-menerus menggantungkan diri pada satu kutub kekuatan militer. Dulu, sebagian besar kekuatan udaranya didominasi oleh produk buatan Rusia. Kini, dengan masuknya pesawat dari Pakistan dan Tiongkok, arah kebijakan pertahanan Azerbaijan menjadi jauh lebih luas, lebih terbuka, dan lebih strategis. Dari sudut pandang industri, ini adalah kabar gembira bagi Pakistan. Bukan hanya karena berhasil menjual 40 unit pesawat, tetapi juga karena setiap unit itu membawa serta peluang jangka panjang, pelatihan pilot, pengiriman suku cadang, modernisasi sistem avionik, hingga perjanjian pemeliharaan lintas dekade. Dalam bahasa bisnis, ini seperti menjual printer sekaligus tinta isi ulangnya sampai 10 tahun ke depan. Lebih dari itu, kesuksesan ekspor JF-17 ini menjadi batu loncatan penting bagi Pakistan untuk menegaskan eksistensinya dalam komunitas industri pertahanan global. Mereka tidak lagi sekadar penerima teknologi, tetapi kini aktif berperan dalam produksi, pengembangan, dan bahkan diplomasi berbasis teknologi militer. Dunia mulai menyadari bahwa jet tempur bukan lagi eksklusif bagi negara berkode pos di New York, Moskow, atau Beijing. Dan tentu tidak bisa diabaikan bahwa proyek ini juga menjadi bukti bahwa kerjasama antar negara berkembang bisa menghasilkan sesuatu yang bukan hanya layak pakai, tetapi juga layak bangga. Tiongkok membawa pengalaman manufaktur dan desain, Pakistan membawa kebutuhan operasional dan semangat lokal. Hasilnya adalah JF-17, pesawat tempur yang kini terbang tinggi di langit Asia dan menuju langit-langit pasar global. Lebih dari sekadar strategi pertahanan, proyek JF-17 adalah bentuk aktual dari diplomasi teknologi, bahwa hari ini kekuatan udara bisa jadi alat untuk memperkuat hubungan internasional. Bukan hanya lewat rudal dan radar, tapi juga lewat kontrak dagang, pelatihan antar pilot, pertukaran teknisi, dan bahkan potensi pembangunan bersama industri dirgantara di masa depan. Bayangkan suatu saat dalam 1 dekade ke depan, JF-17 bukan hanya terbang di atas langit Pakistan atau Azerbaijan, tapi juga melintasi padang pasir Afrika Utara, hutan Asia Tenggara, atau bahkan gurun di Timur Tengah. Dengan begitu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa JF-17 adalah paspor baru bagi Pakistan untuk ikut serta dalam klub global yang menentukan siapa yang menguasai udara, demikian, dan siapa yang hanya bisa menontonnya dari bawah.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya biar kami makin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo dong, klik tombol subscribe sekarang juga. Nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dukungan kalian berarti banget dan jadi bahan bakar utama kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap cerdas, tetap kritis, dan tetap santai.